Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi entitas induk dan anak terkait aset tetap, khususnya pada transaksi dalam satu grup atau disebut dengan grup usaha. Nah, akuntansi keuangan lanjutan 1 bab 6. Nah, pertama aku bakalan jelasin nih tentang konsep dasarnya bagaimana. Konsep dasarnya dalam grup usaha, entitas induk dan anak diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, meskipun induk dan anak adalah dua perusahaan berbeda secara hukum, tetapi dalam laporan konsolidasinya, mereka tersebut adalah transaksi antar keduanya tidak boleh menambah laba atau nilai aset grup secara semu. Nah, karena itulah ketika ada penjualan aset dalam suatu perusahaan tetap atau entitas dalam satu grup, transaksi tersebut harus dieliminasi. Nah, dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya, aku bakal menjelaskan nih tentang jenis transaksi aset tetap dalam grup. Transaksi aset tetap dalam grup ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada downstream. Lagi-lagi kita bahas ini ya, yaitu aku bakal jelasin ulang. Kalau downstream ini transaction induk menjual aset kepada anak. Lalu ada juga yang namanya upstream, yaitu upstream transaction, anak menjual aset ke induk. Keduanya akan menghasilkan perlakuan eliminasi, di mana eliminasi yang sedikit berbeda terkait kepemilikan, non pengendalian atau KNP atau NCI, tetapi prinsip utamanya sama. Laba atau rugi antar entitas dalam satu grup tidak boleh yang namanya diakui di laporan konsolidasi. Nah, lalu aku bakal menjelaskan nih masalah utamanya. Yang pertama itu unrealized profit. Ketika aset tetap dijual dalam grup, sering muncul laba dari penjualan penjualan. Nah, dari penjualan ini masalahnya laba ini belum betul-betul terrealisasi bagi grup secara keseluruhan karena aset tersebut masih dikuasai oleh grup yang sama. Maka dalam konsolidasi laba tersebut harus, yang pertama harus diapain dulu, kalau labanya dieliminasi dan juga dinilai buku aset dikoreksi kembali, lalu penyusutan tahun-tahun berikutnya disesuaikan. Nah, aku bakalan ngasih contoh kasus nih. Misalnya induk menjual aset tetap ke anak. Keterangan nilai harga jual itu sebesar 200 juta. Nah, nilai buku saat dijual itu 150 juta. Laba penjualan itu ada sekitar 50 juta. Nah, selanjutnya penyusutan setelah aset berpindah juga harus disesuaikan nih agar kembali mencerminkan nilai buku tersebut. Nah, atau nilai buku awal sebelum transaksi. Maka mempunyai dampak atau dampak downstream dengan upstream ini. Nah, kalau jenis dampak ke NCI atau ke KNP, downstream eliminasi sepenuhnya ditanggung induk. Nah, sedangkan upstream eliminasi memengaruhi NCI juga. Nah, jadi teman-teman, dalam bab 6 kali ini bahwasanya menjelaskan dalam transaksi aset tetap antara entitas dalam satu grup, yaitu laba unrealized harus dieliminasi. Yang kedua, nilai aset tersebut dikoreksi kembali ke nilai buku grup. Penyusutan tahun berjalan juga disesuaikan.
Nah, lalu dampaknya tadi kan sudah aku jelasin nih. Jadi di dampaknya nih animasi berbeda untuk downstream dan upstream dengan penyesuaian atau penyesuaian dalam laporan konsolidasi menjadi lebih wajar, tidak overstate dan mencerminkan posisi keuangan ekonomi grup. Dan semua akan bergantung kayak gitu. Jadi mungkin itu saja dari penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.